Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan Hasti Kusuma Pratamasari di sini. Kali ini kita akan membahas tentang lingkungan belajar. Nah, lingkungan belajar itu adalah segala kondisi, fasilitas, dan juga situasi yang terjadi di sekitar peserta didik, baik itu secara fisik, sosial, maupun psikologis. Nah, ini yang mempengaruhi secara langsung proses dan hasil belajar mereka. Untuk lengkapnya kita bahas setelah ini. Membangun lingkungan belajar yang efektif. Pertama, kita harus membangun suasana yang aman, nyaman, dan mendorong partisipasi aktif. Yang kedua, untuk tujuan pembelajarannya harus jelas supaya siswa ini dapat memahami arah belajar. Yang ketiga, untuk interaksi positif antara guru dan juga siswa, dan ini akan meningkatkan motivasi belajar dari siswanya. Dan yang terakhir adalah manajemen kelas yang baik. Nah, ini akan membantu fokus dan juga disiplin. Peran utama lingkungan belajar yang mendukung. Pertama, dalam hal fisik, yaitu ruangan yang bersih, pencahayaan yang cukup, ventilasi yang baik, serta fasilitas yang memadai. Kemudian dalam hal sosial, itu adalah hubungan yang saling menghormati, kerjasama, dan juga empati. Kemudian dalam hal psikologis, itu adalah rasa aman, rasa dihargai, dan juga bebas bertanya dan juga berpendapat. Kemudian yang terakhir dalam hal akademik, yaitu adalah metode belajar variatif dan juga evaluasi yang membangun. Peran teknologi dalam menciptakan lingkungan belajar yang adaptif. Peran pertama yaitu platform digital itu akan memudahkan akses materi kapan saja dan di mana saja. Peran kedua, media interaktif itu akan meningkatkan keterlibatan siswa. Yang ketiga, pembelajaran personalisasi itu akan menyesuaikan kebutuhan dan juga kecepatan belajar. Serta kolaborasi online itu akan memperluas komunikasi dan juga kerja sama tim. Tantangan dan solusi dalam lingkungan belajar modern. Kita bahas tantangan dulu. Yang pertama yaitu adalah distraksi digital. Di sini siswa itu mudah terdistraksi oleh media sosial. Yang kedua, kesenjangan akses, karena tidak semua siswa itu punya fasilitas yang sama. Terus tantangan yang ketiga itu adalah motivasinya menurun, karena sebagian siswa pasti dia bosan dan juga lelah dan juga tidak semangat belajar. Nah, untuk solusinya yang pertama itu adalah untuk aturan penggunaan teknologi yang sehat, atau kita batasi main HP, kita batasi screen time. Jadi pembelajarannya itu ada waktu-waktu tertentu, dan saat belajar itu notifikasinya dimatikan. Kemudian ada pelatihan guru dan juga literasi digital. Di sini guru itu perlu belajar menggunakan teknologi supaya pembelajarannya lebih menarik. Contohnya seperti menggunakan Canva. Terus solusi yang ketiga itu adalah dengan pendekatan belajar aktif dan juga relevan. Maksudnya belajarnya itu dibuat menarik dan berhubungan dengan kehidupan nyata seperti diskusi, proyek, studi kasus, dan juga praktik langsung. Kesimpulannya, lingkungan belajar yang efektif itu terbentuk dari perpaduan unsur fisik, psikologis, sosial, dan juga teknologi yang saling mendukung dalam proses pembelajaran. Nah, untuk mencapainya ini dibutuhkan kerjasama antara si murid, guru, orang tua, dan juga institusi pendidikan. Nah, kedepannya evaluasi rutin, inovasi metode pembelajaran, serta pembiasaan budaya belajar yang positif ini perlu dilakukan agar kualitas pendidikan ini semakin meningkat.